Di video kali ini San menabrak seorang pelayan, tubuh San terpental dan kepalanya terbentur ke tiang lampu di sebelahnya. Saat itu San pun terjatuh dan tak berdaya, kemudian disusul lampu yang ditabrakkan tadi. Lampu tersebut jatuh dan mengenai kepala San sampai-sampai tanpa sadarkan diri. Pada saat itu juga Asmita berhenti berputar. Dia merasakan San dalam bahaya. Semua orang melihat Asmita berhenti berputar. Nife mengatakannya, "Apa kamu berhenti?" Dia juga mengancam Asmita, "Kamu tidak boleh berhenti, karena sekarang ini adalah sumpah pernikahan." Di satu sisi, dua pelayan tersebut mengangkat lampu yang menimpa kepala San. Saat San mulai sadar dan menyebut nama Puski, di dalam Asmita dan Ridhoy berputar kembali secara bersama. Ini adalah sumpah terakhir dan Nife akan mendapatkan apa yang diinginkan dari dulu. Sekarang dari luar, San mulai bangkit untuk membatalkan pernikahan Anissa dan Ridhoy. Pendeta mengatakan sumpah sudah selesai. Sekarang adalah ritual melempar butiran beras ke dalam api. Di satu sisi, San terus berjalan ke dalam untuk membatalkan pernikahan tersebut sampai-sampai San terjatuh dan ia tidak merasakan sakit itu karena pikirannya hanya memikirkan Asmita. Asmita dan Ridhoy mulai menaburkan beras ke dalam api dan sedangkan pamannya sedang memikirkan di mana keberadaan San. Nenek juga datang ke sana dan kaget melihatnya. Setelah itu Ridhoy akan memberikan sindur ke kening Asmita dan mereka akan sah menjadi suami istri. Saat Ridhoy akan mengoleskan sindur tersebut ke Asmita, tiba-tiba San datang melempar nampanan yang berisi sindur tersebut. Semua terkejut melihat San ada di sana karena San sudah menghilang dari kemarin. Kemudian San melepaskan tali ikatan dari Asmita dengan Ridhoy sambil mengatakan pernikahan ini tidak pernah terjadi. Asmita adalah Puski, dia adalah cintaku dan istriku yang susah. Semua orang terkejut mendengar perkataan tersebut. San juga mengatakan Asmita tidak boleh menikah dengan orang lain sampai aku menceraikannya. San bilang, "Apa yang kau lakukan ke Puski? Kenapa kau mau menikah dengan Ridhoy? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan semua ini. Bagaimana saya membiarkan istri saya menikah dengan orang lain?" Asmita hanya bisa diam mendengar perkataan San tersebut, sedangkan semua orang terkejut mendengar perkataan San. San kembali mengatakan, "Semoga teman masa kecilku, kamu lebih tahu tentang diriku melebihi diriku sendiri. Dan hari ini kamu mau menikahi Ridhoy hanya ingin menyakiti dan ingin balas dendam terhadapku. Tolong beritahu aku kali ini melakukan tindakan yang salah terhadapmu, biar aku memperbaikinya." Ada dua orang perempuan mengatakan, "Apa yang terjadi di sini?" Dia bilang ia jatuh cinta pada gadis tersebut, calon pengantin saudaranya sendiri. San bukan sudah menikah dengan mempelai wanita tersebut yang berasal dari Sonagachi, tempat yang terkutuk. Tak lama setelah itu Ridhoy menarik San dan melempar ke bawah, dan semua orang terkejut melihatnya. San mengatakan ke Ridhoy, "Kamu harus menerima semua ini karena Asmita tidak mencintaimu. Dia hanya mencintaiku untuk selamanya. Dia adalah Puskiku dan dia adalah istriku sahku. Mengapa kamu ingin menikah dengan istriku sendiri?" Ridhoy menjawab sambil berteriak, "Asmita adalah istriku, jadi kamu juga jangan berharap untuk mendapatkannya. Silahkan pergi dan berikan aku hidup yang damai." San kembali berteriak dan mengatakan, "Apa kamu ingin hidup dengan istriku yang damai?" Setelah berteriak, "Apakah kamu ingin hidup dengan damai? Kamu pikir kamu akan menemukan kedamaian dengan menikahi Asmita tanpa ada rasa cinta di antara kalian? Lihatlah Ridhoy, pernikahan ini tidak akan berarti bagimu. Jadi hentikan semua ini." Tapi Ridhoy malah mendorong dan menyuruh San pergi dari rumah Majindar sambil mengatakan, "Pergilah dari sini karena aku tidak pernah mengundangmu ke pernikahanku dengan Asmita." Dengan lembut San mengatakan ke Ridhoy, "Hai adikku tersayang, apapun caramu untuk menyuruhku pergi dari sini, tapi aku tidak bisa membiarkan pernikahan ini berlangsung karena Asmita adalah istri sahku di atas hukum." Semua orang terkejut mendengar perkataan San tersebut. Akan tetapi nenek tersenyum mendengarnya. San pun naik ke atas, begitu juga dengan Nifedita sambil mengambil api dan mengatakan, "Hentikan semua ini San, jika tidak aku akan membakar diriku sendiri dengan api ini." Semua orang semakin terkejut mendengar perkataan Nifi tersebut. Tapi San menjawab, "Silahkan, ibu bisa melakukan apapun yang ibu inginkan. Itu adalah hak ibu, jadi aku tidak bisa menghentikannya." Saat ini San sudah tidak peduli lagi dengan Nifi karena San sudah lelah dimanfaatkan Nifi selama ini. Nifi terkejut mendengar jawaban San tersebut, begitu juga dengan Ridhoy dan Asmita. Asmita adalah Puskiku, dia adalah hidupku, dan dia adalah cintaku. Segalanya adalah untuk Asmita. Aku tidak akan pernah membiarkannya menikahi dengan Ridhoy. Jika salah satu dari kalian memaksa melakukan pernikahan ini, maka aku akan memanggil polisi dan memasukkan kalian dalam penjara. Karena menurut hukum, siapa yang menjadi suaminya Asmita? Nifi terkejut mendengar San sambil mengatakan, "Ini semua tidak mungkin." San kembali mengatakan, "Jika kalian tidak percaya, aku punya bukti di HP-ku kalau aku adalah suami sah Asmita."
San lalu mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan bukti itu. Kemudian Nevi terkejut melihat bukti itu. San juga menunjukkan surat itu ke Ridhoy dan Ridhoy sangat terkejut melihatnya sambil mengatakan ini semua tidak mungkin. Karena akulah yang menandai tangani surat itu. Ini semua tidak benar. Kamu pasti bohong, San. Tapi San berteriak sambil mengatakan sekarang pengadilan yang akan memutuskan apakah surat ini benar atau tidak. Tapi pernikahanmu saat ini tidak boleh dilanjutkan. Jika polisi datang ke sini, maka aku akan memberitahu ke kalian semua kalau istriku marah terhadapku. Dan Asmita di sini hanya untuk membalas dendamnya terhadapku. Itulah sebabnya ia ingin menikah dengan saudaraku sendiri, yaitu Ridhoy. Rapindra lalu mengatakan, hentikan omong kosong ini, San. Kamu membuat keluarga kita menjadi tontonan semua orang. Begitu juga dengan Ridhoy. Dia mau memukul San, tapi San memegang tangan Ridhoy dengan kuat. Semua orang terkejut melihat mereka bertengkar seperti itu. Kemudian San tersenyum sambil mengatakan, kamu lebih muda dariku, jadi jangan melewati batasanmu. Pada saat itu Asmita melepaskan tangan mereka berdua dan mengatakan, cukup San, ada apa denganmu? Kenapa kamu melakukan semua ini? Tapi San menjawab, justru akulah yang ingin bertanya kepadamu. Apa yang telah terjadi denganmu? Kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu begitu marah kepadaku sampai-sampai kamu ingin menikah dengan Ridhoy. Asmita lalu menjawab, iya, aku ingin menikah dengan Ridhoy. Ini adalah keputusanku sendiri. Tapi San mengatakannya, jangan menyebutnya ini keputusan, karena kamu melakukan ini hanya ingin balas dendam. Asmita juga mengatakan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya ingin melakukannya. Asmita kemudian memegang tangan Ridhoy sambil mengatakan, aku Asmita, menantu termuda keluarga Majumdar. Tapi San mengatakan, salah, kamu adalah menantu tertua di keluarga Majumdar. Asmita kembali mengatakan ke pendeta, silahkan umumkan, lalu aku dan Ridhoy sudah sah menjadi pasangan suami istri menurut agama. Di situ Nevi tahu apa yang harus dilakukan. Ridhoy mengatakan bagaimana pernikahan ini selesai tanpa Asmita menganggap pernikahan ini sudah selesai, tapi Asmita menganggap pernikahan ini sudah selesai. Jadi kita sudah sah menjadi suami istri. Lalu Asmita pergi dari sana dan membawa Ridhoy bersamanya. San terus saja memandang wajah Asmita, begitu juga dengan Asmita terus memandang wajah San sambil meninggalkan panggung pelaminan. San merasa lemah sambil melihat Asmita dan Ridhoy berjalan ke atas. Nenek dan paman memegang San dan mengatakan, kepalamu terluka sangat parah. Semua luka ini akan sembuh, tapi bagaimana dengan hati yang ada dalam dirimu, San? Lalu menjawab, percayalah kepadaku, kalau aku akan mendapatkan istri kembali. Selama San ini masih ada, maka pernikahan mereka tidak berlaku di mata hukum. Pamannya mengatakan, ini tidak semudah yang kau bicarakan. Tapi San menjawab, ini adalah kisah cinta yang penuh dengan ujian. Jadi aku harus mendapatkan cinta istri kembali. Dia adalah teman masa kecilku dan dia adalah istriku. Aku akan mengakuinya di seluruh penjuru dunia. Di satu sisi Asmita sedang membersihkan mukanya, tapi tidak bisa melihat anduk berada di mana, karena matanya masih perih oleh sabun yang terpisah. San pun datang ke sana dan San pun langsung mengusap wajah Asmita. Alangkah kagetnya Asmita melihat San ada di sana. Asmita mengatakan kepada kenapa kamu ada di kamarku, Ridhoy? Kenapa kamu ada di kamar aku dan Ridhoy? Kamu harus mengetahui batasanmu, San. Tapi San malah memegang tangan Asmita dan memojokkannya ke dekatan dinding tersebut. San mengatakan, aku datang ke sini untuk memberitahumu kalau pernikahanmu tidak diakui oleh diriku sendiri. Kamu bukanlah menantu termuda di keluarga ini. Kamu adalah istriku di atas hukum. Surat itu sudah kamu tanda tangani dengan tanganmu sendiri. Kamu adalah istriku dan aku akan membuatmu itu sebagai istriku. Ayo kita melakukannya. San kemudian membuka baju dan Asmita terkejut melihatnya. San juga menghidupkan keran air tersebut dan menyuruh Asmita menggosok punggungnya menggunakan handuk. Ayo ke sini dan jadilah istriku yang baik. Ini adalah kewajibanmu sebagai istriku untuk membahagiakan suamimu. Tapi Asmita hanya diam mendengar perkataan San tersebut. Tak lama setelah itu, San menarik tangan Asmita dan mandi bersama serta mereka saling pandang dengan sangat-sangat romantis. San terus saja memandang wajah Asmita, begitu juga dengan Asmita terus saja memandang wajah San dengan sangat romantis. Waktu seakan berhenti berputar karena mereka saling pandang satu sama lain.
Asmita berusaha melepaskan genggaman San tersebut, tapi San tidak mau melepaskan Asmita. Sampai akhirnya Asmita menggigit dengan San dengan kuat dan San kesakitan lalu melepaskan Asmita. Saat Asmita akan keluar dari sana, San menghentikan sambil mengatakan, "Aku ingin tahu seberapa besar kemarahanmu terhadapku. Sekarang aku akan menunjukkan gairahku terhadap dirimu. Kamu tidak akan bisa menjauh dariku, bahkan untuk beberapa menit saja. Pikiranmu mungkin hanya tertuju pada Ridho, tapi hatimu hanya tertuju untuk diriku seorang. Mari kita lihat siapa yang akan menang. Apakah kebencian Pusti atau cinta Santanu?" Mereka saling pandang satu sama lain dengan sangat kejam. Oke teman-teman, adegan selanjutnya di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih ya.